Andaikan bahwa suatu saat lu menemukan bahwa nyokap atau bokap lu selingkuh terhadap pasangannya, ya berarti nyokap dan bokap lu. Kira-kira apa yang akan lo lakukan? Apakah lo akan melaporkannya kepada pihak yang diselingkuhi atau lo bakal diem aja? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang muncul di dalam subdisiplin filsafat yang namanya etika. Hah, etika? Etika bukan soalnya cium tangan, ketok pintu, atau soal masukin baju ke celana. Bukan, itu bukan etika, itu etiket. Etika adalah sebuah ilmu yang mengajak kita untuk mencoba mencari tahu apa yang namanya baik dan yang buruk. Dan spesialnya atau bukan spesial juga sebenarnya ya, dan etika ini menggunakan pendekatan yang berbeda nih. Kenapa? Karena etika sama seperti filsafat akan mengutamakan penjelasan menggunakan rasio atau nalar. Mikir gitu ya. Jadi nggak akan sekedar dari pembawaan tradisi ya, traditional upbringings atau pembawaan-pembawaan lainnya yang lu dapetin dari kecil. Etika akan mengusahakan pendekatan yang rasional terhadap yang baik dan yang buruk. Nah, secara sederhana itu ada 3 jenis etika. Konsekuensionalisme, deontologi, dan juga etika kebajikan atau etika keutamaan. Bahasa Inggrisnya virtue ethics. Kita lihat dari yang pertama dulu. Konsekuensionalisme. Konsekuensionalisme mempercayai bahwa yang namanya baik dan buruk itu ditentukan dari konsekuensinya. Gitu ya. Kalau konsekuensinya memberikan kebahagiaan atau keuntungan bagi banyak orang, maka tindakan itu akan diizinkan. Sebaliknya, kalau memberikan kebahagiaan yang paling sedikit atau keuntungan atau kerugian yang paling sedikit, tindakan itu buruk. Oke, kita lihat lagi ke kasus lapor nggak kalau nyokap atau bokap lu selingkuh sama pasangannya. Buat konsekuensionalisme, tergantung sama hasil akhirnya. Bisa nggak? Jangan-jangan kita nggak perlu ngelaporin. Mungkin aja gitu ya. Ya biar ada terjadi damai gitu ya. Ya biar nanti gue tetap diurus gitu ya. Nah tapi dipertanyakan juga nih, yang bahagia lo doang atau satu keluarga? Nah jadi itu konsekuensionalisme. Ya pada akhirnya ngajak lu mikir juga. Kira-kira konsekuensi yang paling baik itu apa? Sekali lagi soal mikir pakai otak. Kedua, deontologi. Deontologi percaya bahwa yang baik dan buruk itu bukan soal konsekuensinya, tapi ada hukum moral gitu ya. Jadi baik dan buruk itu sifatnya objektif, tidak tergantung sama sosok siapapun, tidak tergantung oleh subjek apapun atau siapapun, dan juga tidak tergantung sama konsekuensinya. Kalau baik ya baik, kalau buruk yang buruk. Nggak ada yang namanya white lies ya, bohong yang baik ya. Tidak ada yang namanya Robin Hood yang mencuri bagi kebaikan banyak orang. Itu yang namanya kejahatan, ya kejahatan gitu. Nah, buat deontologi atau Immanuel Kant, filsuf yang menawarkan deontologi ini, salah satu cara untuk menentukan baik dan buruk itu lewat hati nurani. Ya ini juga kita bisa pertanyakan sih, hati nurani menurut siapa? Ya tapi anyway, buat dia di masa tersebut, di abad ke-19, hati nurani adalah jawaban bagi menentukan baik dan buruk. Ketiga, ada filsuf yang namanya Aristoteles yang menawarkan teori etika kebajikan atau kebijaksanaan. Apa tuh teorinya si Aristoteles ini? Aristoteles percaya bahwa yang namanya baik dan buruk itu bukan soal tindakannya, tapi soal orangnya. Kalau orangnya baik, tindakan yang keluar dari dirinya itu akan baik juga. Jadi ya sama lah kalau misalnya sebuah mata air itu memang bersih, pasti keluar airnya bersih dan bisa dikonsumsi. Nah, orang juga begitu buat si Aristoteles. Kalau memang dia orang baik, ya karakternya terbangun, gitu ya. Mungkin dia dari kecil keluarganya sudah mendidik dengan baik, misalnya. Mungkin dia punya komunitas yang membangun, mungkin sekolahnya juga berkualitas, gitu, dan semacamnya. Pasti tindakannya akan baik dan udah bijak juga, gitu. Jadi bukan soal tindakannya, sekali lagi soal orangnya. Jadi kalau diperhadapkan sama kasus tadi, nyokap bokap, gimana? Mungkin kesannya akan relatif, tapi enggak juga ya. Ini dari pertimbangan sosok tersebut lewat akal, sekali lagi, lewat karakter yang ia miliki, maka ia akan memutuskan dan tindakan yang ia lakukan pasti akan sebuah tindakan yang baik juga. Entah itu melapor atau tidak melapor, konteksnya dia pasti lebih tahu.
Nah, menurut kalian kira-kira mana yang lebih baik? Konsekuensionalisme, deontologi, atau etika kebajikan? Pada akhirnya, kalian juga harus mikir bagi diri kalian sendiri. Nggak harus ngikutin teori-teori ini. Sekali lagi, filsafat adalah soal berpikir dan bukan sekedar baca teks atau traditional upbringing sekalian.